Kali ini kita akan coba membedah sebuah cara pandang yang jujur aja cukup radikal tentang apa itu nilai spiritual. Kita akan pakai sebuah kisah yang mungkin Anda pikir Anda sudah tahu luar dalam. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya dengan satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak aneh. Gimana kalau mujizat yang selama ini kita hubungkan dengan para nabi itu sebenarnya bukan tanda kekuatan mereka, tapi malah sebuah bentuk bantuan ilahi? Nah, ini nih yang membawa kita ke sesuatu yang bisa kita sebut paradoks sang nabi. Kita sepertinya perlu menantang sebuah asumsi yang udah umum banget di kepala kita. Yang paling menarik di sini adalah pergeseran cara pandangnya. Coba lihat, biasanya kan kita mikir mujizat itu hadiah utama, bukti paling top dari anugerah Tuhan. Tapi perspektif baru ini bilang, jangan-jangan mujizat itu cuma alat bantu, atau bahkan semacam keringanan dalam sebuah skema besar pengembangan spiritual seseorang. Jadi, kalau mujizat bukan jadi tolak ukurnya, terus apa dong? Nah, sumber yang kita bahas ini menawarkan sebuah rumus yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa untuk memahami apa itu pahala spiritual yang sejati. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi aja ya. Coba bayangkan perjalanan spiritual Anda itu seperti lari maraton. Pertama, ada yang namanya kodrat. Dalam maraton kita ini, kodrat itu adalah garis start Anda. Ada orang yang mulainya ya dari garis start resmi. Tapi ada juga yang lain, karena punya banyak kelebihan, entah itu bakat, keberuntungan, atau bahkan mujizat, mungkin dia boleh start langsung dari kilometer ke-10. Beda banget kan? Terus yang kedua ada irodat. Nah, irodat ini bukan soal garis finish, bukan. Ini adalah tentang jarak yang benar-benar Anda tempuh dengan usaha murni Anda sendiri, dengan niat tulus Anda, seberapa jauh Anda berlari di perlombaan ini. Dan rumus inilah intinya. Keren banget. Jadi, pahala sejati itu bukan soal kamu finish di mana, tapi soal seberapa jauh jarak yang kamu tempuh relatif terhadap dari mana kamu memulai. Oke, biar lebih kebayang lagi cara kerjanya, mari kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Ini jadi studi kasus yang kuat banget. Kita mungkin sering berpikir Nabi itu lahir dengan segala kelebihan, tapi Ibrahim kodratnya justru luar biasa sulit. Kalau pakai analogi maraton tadi, dia itu kayak dipaksa start 10 km di belakang garis start resmi. Berat banget awalnya. Kita semua tahu kan cerita Ibrahim yang dilempar ke dalam api, tapi poin kuncinya di sini adalah keyakinan dia yang gak goyah sedikit pun, bahkan sebelum ada pertolongan datang. Nah, itulah irodat murninya, usahanya yang paling sejati. Jadi, mujizat api yang dingin itu sebenarnya bukan hadiah atas imannya. Justru sebaliknya, iman dia yang jadi alasan kenapa mujizat itu datang. Dan menurut rumus tadi, penyelamatan ajaib ini malah menambah kodratnya. Sebuah bantuan dari luar yang membuat perhitungannya jadi lebih kompleks. Konsep ini juga bisa menjelaskan sebuah jebakan spiritual yang sering banget terjadi, terutama buat orang-orang yang sukses. Sumber ini menyebutnya sebagai tipu daya 3K. Kekayaan, kekuasaan, dan kesaktian atau kemampuan. Kita seringkali salah kaprah, mikir kalau punya ini semua artinya kita otomatis jadi lebih baik secara spiritual. Nah, ini dia jebakannya. Ego kita bakal bilang, lihat, dengan semua kesuksesan ini, aku bisa berbuat lebih banyak kebaikan. Irodatku pasti tinggi. Tapi realitas spiritualnya beda. Semua kesuksesan itu sebenarnya adalah bagian dari kodrat kita. Itu adalah keuntungan di garis start yang membuat kita harus lari lebih jauh lagi untuk membuktikan nilai kita. Coba kita pikirkan Raja Namrud. Kekuasaannya kan luar biasa besar, itu kodratnya dia. Tapi karena dia percaya itu semua hasil usahanya sendiri, dia jatuh ke dalam jebakan ego. Dan itu membutakan dia dari posisi spiritualnya yang sebenarnya. Jadi apa sih intisari dari semua ini? Terus apa hubungannya buat kita sehari-hari? Pesannya sebenarnya sederhana. Berhentilah melihat pencapaian orang lain, kekayaan mereka, jabatan mereka, kesuksesan mereka, lalu membandingkannya dengan diri kita. Kenapa? Karena setiap orang punya garis start yang beda-beda. Yang benar-benar penting, yang jadi ukuran nilai sejati kita, adalah kualitas dan ketulusan lari kita sendiri. Irodat kita, yang diukur dari kodrat kita yang unik itu. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dalam hidup Anda sendiri, Anda lebih fokus kemana? Ke garis finish atau ke kualitas lari Anda selama perlombaan?